Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini insyaallah kita akan ngaji kitab Tanwirul Qulub yang dikarang oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, salah satu ulama terkemuka yang dimana beliau menisbatkan dirinya dalam bermazhab fikih adalah Asy-Syafi'i mazhaban, dan adapun dalam tarekat Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi menisbatkan dirinya An-Naqsabandi, pengikut dari tarekat Naqsabandiyah. Pembahasan yang pertama kita mulai insyaallah di halaman 81. Halaman 81 dari depan. Kalau sudah masuk pembahasan sudah halaman 1. Sehingga di beberapa kitab ada yang tulis 81, ada yang tulis 1/81. Bab pertama itu adalah Al-Babul Awwal. Bab yang pertama itu adalah fil ilahiyah, masalah ketuhanan. Wahia yaitu al-masailu allati yubhasu fiha amma yata'allaqu bil ilahi. Adalah masalah-masalah yang membahas di dalamnya apa saja yang berhubungan dengan ketuhanan. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Al-Imam Al-Allamah Muhammad Amin Al-Qurdi Asy-Syafi'i An-Naqsabandi, yujibu ala kulli mukallaf, diwajibkan atas setiap orang yang mukallaf ayya'rifal wajiba wal mustahila, mengetahui al-wajiba, sifat-sifat yang wajib harus ada pada Allah, wal mustahila, dan sifat-sifat mustahil yang tidak mungkin ada pada Allah, wal jaiza, dan sifat-sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah, fi haqqi maulana ta'ala, yang berhubungan pada Tuhan kita Allah Jalla Jalalah yang maha tinggi. Wal mukallafu, dan istilah mukallaf di sini huwa al-baligu, dimaksud yang pertama memiliki syarat balik, sudah dewasa. Yang kedua adalah al-aqilu, adalah yang berakal. Jadi dia berakal. Di sini juga disebutkan alladzi, yang balag dakwat dan nabi, yang telah sampai dakwah padanya, dakwah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik dia itu adalah zakar, baik dia itu adalah laki-laki, au unsa, ataupun dia perempuan. Jadi mukallaf itu kategori jenisnya apakah dia laki-laki atau perempuan, ataukah dia itu hurron, orang yang merdeka, au abdan, atau dia itu hamba saya. Jadi masuk kategori mukallaf. Itu kategorinya. Kemudian disebutkan di sini apa yang disebut dengan sifat wajib itu. Maka Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Amin Al-Qurdi Asy-Syafi'i An-Naqsabandi menjelaskan fal wajibu, maka sifat wajib itu lahu ta'ala, bagi Allah yang maha tinggi azza wa jalla jalalah, isyruna sifah, ada 20 sifat. Bimakna, dengan punya maksud, annahu la yadkhulu fi aqlin akili adam ittisafu ta'ala bihi. Jadi tidak ada yang bisa diterima dengan akal. Wal mustahil, dan sifat mustahil itu alaihi ta'ala isyruna sifat aidan. Jadi bagi Allah Ta'ala juga punya 2 sifat yang tidak mungkin ada, yang mustahil ada pada Allah. Wahiyya adid,
Ditu. Ini adalah lawan isyruna wajibah lahu ta'ala. Lawan daripada 20 sifat wajib bagi Allah. Maka fa'ammal wajibah. Maka adapun sifat wajib itu, lahu ta'ala bagi Allah ta'ala, fahiyya adalah al-wujud. Yang pertama adalah wujud. Kemudian al-qadim. Kemudian qadim. Kemudian yang ketiga al-baqa. Sifat baqa. Yang keempat mukhalafatu lil hawadis. Oh, wujud itu ada, kidam itu terdahulu, baqa itu kekal. Kemudian sifat yang keempat adalah mukhalafatu lil hawadis. Adalah berbeda dengan makhluknya. Kemudian sifat wajib kelima bagi Allah Jalla Jalalah adalah qiyamu binafsih. Berdiri sendiri. Kemudian sifat yang keenam adalah wahdaniyah, esa. Kemudian kudrah, berkuasa. Iradah, berkehendak. Al-ilm, berilmu. Al-haya, hidup. As-sama, mendengar. Al-basar, melihat. Al-qalam, berbicara. Wa qawnuhu, dan dari sifat yang tadi, mulai dari al-qudrah, berkehendak, maka dia punya sifat memiliki al-qudrah itu, mohon maaf, al-qudrah itu adalah berkuasa, maka di kaunianya dia memiliki kekuasaan yang kita sebut dengan qadiron. Kemudian muridon, memiliki kehendak, berkehendak dan memiliki kehendak. Begitu terus, aliman, memiliki ilmu, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Nah, itu tadi 20 sifat wajib yang dituliskan oleh Al-Alamah Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Amin Al-Kurdi Asy-Syafi'i An-Naqsabandi. Kemudian lawannya adalah isyrunal mustahilah. Isyrunal mustahilatu. Adalah 20 sifat yang mustahil alaihi ta'ala. Yang mustahil ada pada Allah Ta'ala. Fahiyya, lawannya itu adalah al-adam. Tidak ada. Mustahil. Ya, Tuhan itu tidak ada. Mustahil Allah itu tidak ada. Wal huduts, baru. Mustahil Allah itu baru. Wal fana, hancur. Mustahil Allah hancur. Wal mumatsalatu li syai'in minal hawadis, dan semisal dengan ciptaannya. Mustahil Allah sama dengan manusia. Mustahil Allah sama dengan malaikat. Mustahil Allah sama dengan jin. Mustahil. Wa ihtiyaju ila mahalli atau mukhsas. Dan mustahil juga Allah butuh bantuan dari makhluknya. Wa ihtiyaju ila mahalli. Dan mustahil Allah butuh dengan sesuatu. Wa ta'addu. Mustahil Allah itu punya angka bilangan 2, 3, mustahil. Jadi Tuhan itu mustahil 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian wal ajaz, lemah. Mustahil Allah itu lemah. Mustahil. Jadi ini dari sifat-sifat 20 sifat mustahil ini adalah lawan dari 20 sifat yang wajib bagi Allah. Kemudian kita lanjut dengan dalil akli dan dalil nakli. Dituliskan dalam kitab Tanwirul Qulub oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Amin Al-Kurdi, disebutkan fa'ammal wujud, maka adapun sifat wujud, fahuwa subutus syai' wa tahqiq. Ini menjadi penetapan akan sesuatu. Penetapan akan sesuatu. Itu sifat wujud, adanya Allah. Al-adam, dan adapun sifat tidak ada yang merupakan sifat mustahil bagi Allah. Wad dalilu ala wujubi wujudi ta'ala. Karena mustahil kita ada tanpa ada yang mengadakan. Sehingga dalil tidak adanya Allah ini menjadi dalil wajib untuk sifat wujudnya Allah. Ya, saya ulangi. Jadi sifat mustahilnya Allah yang pertama adalah Adam, tidak ada Tuhan, itu menjadi dalil wajib bahwa Tuhan itu ada. Karena mustahil Tuhan itu tidak ada. Nah, jadi sifat Adam ini saja
menjadi dalil wad dalilu ala ujubi ujudihi ta'ala. Menjadi dalil wajibnya Tuhan itu harus ada. Wa istihalatu adam alih. Wa istihalatul adami alih. Dan mustahil tidak ada Tuhan. Aqlan. Dalil aklinya itu adalah wujudu hadhil makhluqat. Bahwa adanya makhluk-makhluk kita di dunia ini, manusia, jin, hewan, makhluk biotik yang hidup ataupun abiotik. Keberadaannya kita, makhluk-makhluk ini, wujudu hadhil makhluqat, keberadaan dari makhluk-makhluk ini, wazalika annaka idza nazartu ila hadhil alam. Dan jikalau kita melihat ke alam dunia ini, ke bumi ini, tarahu mutaghayyiran, maka kita akan melihat perubahan. Maka kita akan melihat konversi dari apa? Min adami, dari tidak ada, ila wujudi, menuju konversi menjadi ada. Saya ulangi. Wadzalika annaka idza nazarta, jikalau Anda semua ini melihat ila hadzal alam, ke alam ini, tarahu mutaghayyiran, maka kamu akan melihat perubahan. Min adamin, dari tidak ada, ila wujudin, menjadi ada. Ataukah kebalikannya? Wa min wujudi, dari ada, ila adamin, menjadi tidak ada. Ataukah wa min harakatin, dari yang bergerak, ila sukunin, menjadi diam. Atau perubahannya, wa min sukunin ila harakatin, atau dari yang diam menjadi bergerak. Nah ini dalil aklinya. Semua itu menjadikan kita paham, bahwa Allah itu wujud, ada sebelum kata ada itu ada. Jadi Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Dan kita ini awalnya tidak ada, menjadi ada. Dan setelah ada, menjadi tidak ada lagi. Dan semuanya ini diadakan oleh zat yang ada. Seperti ini. Kemudian dalil naklinya, tadi itu dalil aklinya. Dalil akli secara logika. Kemudian dalil naklinya bagaimana? Qauluhu ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullah." Bahwa sesungguhnya Tuhan kalian yang namanya Allah, allazi khalaqas samawati wal ardh. Yang menciptakan, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Nah ini. Kemudian sifat wajib. Wa ammal kidam. Dan adapun sifat terdahulu, al-wajibu lahu ta'ala, maka wajib bagi Allah Ta'ala, fa ma'nahu, maka maknanya, maka artinya, adamu iftitahul wujudi. Adamu, tidak ada iftitah, yang membuka al-wujudi, keberadaan. Jadi tidak ada yang mendahului keberadaan Allah Jalla Jalla. Atau annahu laisa liwujudi zatihi ta'ala. Atau bahwa sesungguhnya tidak ada keberadaan selain zat Allah Ta'ala. Wala liwujudi sifati zatiyah iftitah. Dan tidak ada yang menjadi pembuka untuk jalan keberadaannya Allah. Dan lawan sifat kidam ini terdahulu adalah al-hudus. Apa al-hudus itu? Adalah baru. Disebutkan oleh Allamah Syekh Al-Imam Muhammad Amin Al-Qurdi Asy-Syafi'i An-Naksabandi,
Al-hudus ini adalah sifat mustahil bagi Allah yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia adalah zat yang baru. Yang dimaknai lebih lanjut adalah iftitahul wujudi. Bahwa dia ini ada yang membuka, menjadikan keberadaannya itu. Waddalilu ala wujubil kidami lahu ta'ala. Dan adapun dalil, petunjuk atas wajibnya kita mensifati Allah dengan sifat kidam terdahulu bagi Allah Ta'ala. Wali sifatihi, menjadikan sifat wajib bagi Allah. Wa istihalatil hudus, dan sifat mustahil bagi Allah adalah hudus, baru. Aklan, secara logika, annahu, bahwa sesungguhnya andai kata lam yakun qadiman, andai kata Allah itu bukanlah zat yang terdahulu, zat yang lampau, lakin hadithan, akan tetapi Allah itu sifatnya baru, fala buddalah, maka harus mim muhdas, maka dia itu termasuk makhluk. Wahakata, dan demikianlah perkara ini. Wazalika batil, maka itu menjadi batil, batal dengan sendirinya. Itu buruk, pemikiran yang buruk. Kenapa? Kalau dia itu adalah zat yang baru, berarti dia ini adalah makhluk. Maka tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, seperti itu. Sehingga ditambahkan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Amin Al-Qurdi Asy-Syafi'i An-Nasabandi, wa dalilu dzalika naqlan, dan dalil naklinya, tadi dalil naklinya qauluhu ta'ala, wal awwal wal akhir. Allah lah huwa, dia, al awwal, yang pertama, wal akhir, dan yang terakhir. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain, zalikumullah, dan demikian itulah Allah, rabbukum, Tuhan kalian, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain dia, khaliqu kulli syai', dialah yang pencipta, zat yang pencipta segala sesuatu, fa'buduhu, maka sembahlah dia. Nah, ini ayat-ayatnya. Jadi cukup apik, cukup bagus, cukup indah. Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Amin Al-Qurdi Asy-Syafi'i An-Nasabandi untuk menjelaskan al-ilahiyah, tentang konsep ketuhanan, konsep tauhid dalam agama kita, supaya tidak melenceng dari ajaran-ajaran ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikut kepada para tabi'in mengikut kepada para tabi'in, mengikut kepada para sahabat, dan tentunya mengikut kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal baqa, dan adapun sifat baqa, fa ma'nahu, maka maknanya, jadi baqa itu adalah maknanya adalah kekal. Maknanya oleh Syekh Al-Imam Muhammad Amin Al-Qurdi disebutkan adamu ikhtitamul wujudi. Adamu, tidak ada, ikhtitamu, penutup yang dapat ditutup, al-wujud, terhadap zatnya. Jadi maknanya baqa itu adalah tidak mungkin ada penutup dari keberadaannya. Jadi tidak pernah ada tutup. Seperti kalau kita tamat, sudah mati. Bagi Allah tidak pernah akan bakal mati. Kenapa? Karena sifat wajib bagi Allah adalah al-baqa. Ay annahu laisa liwujudi dzatih. Tidak ada yang seperti keberadaan zatnya. Dan lawan dari sifat baqa ini disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Imam Muhammad Amin Al-Qurdi al-fana. Lawannya sifat baqa itu adalah sifat fana. Apa sifat fana ini? Dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah, ay ikhtitamul wujud. Keberadaannya bisa ditutup. Keberadaannya ada penutupnya. Akhir. Wa dalilu ala wujubil baqa lahu wa sifatuhu wa istihalatu didduhu. Dan adapun dalil atas kewajiban ini ada dua dalilnya. Yang pertama adalah dalil aklinya dan yang kedua adalah dalil nakli.
Bagaimana dalil aklinya? Oleh Syekh Imam Muhammad Amin Al-Kurdi Asy-Syafi'i An-Naqsabandi dijelaskan annahu, bahwa sesungguhnya law fana lakin hadisan di annal qadim wajibul wujudi la yuqbal fana aslan. Jadi andai kata dia itu rusak, hancur, maka berarti dia itu adalah sesuatu yang baru. Akan tetapi karena sudah ada sejak dulu, maka wajib keberadaannya itu tidak menerima kehancuran secara dasar asas. Kenapa? Yang hancur itu makhluk. Wa naqlan, adapun dalil naklinya qauluhu ta'ala, ini juga sama. Huwal awwalu wal akhir. Bahwa dia itu zat yang awal dan dia juga zat yang akhir. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang lain, kullu syai'in halikun. Bahwa setiap segala sesuatu halikun, akan hancur. Illa wajha, kecuali, nah ini wajha bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah wajah. Tapi ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam berakidah, baik itu berakidah Asy'ariyah ataupun Maturidiyah, itu tidak mengartikan ini adalah wajahnya Allah. Tapi dia mentakwilkan bahwa kullu syai'in halik, bahwa segala sesuatu akan hancur illa wajhahu, kecuali zatnya Allah. Kecuali zatnya Allah. Begitu juga di beberapa ayat yang lain. Wa yabqa wajhu rabbik. Jadi yang kekal itu adalah zatnya Allah. Yang kekal itu adalah zatnya Allah. Jadi kata-kata wajhu itu ditakwilkan sebagai zat, bukan wajah seperti wajah manusia. Selanjutnya di halaman 84 dijelaskan wa ammal mukhalafatu lil hawadis. Dan adapun sifat selanjutnya Allah yang wajib ada pada Allah adalah berbeda dengan makhluknya. Famakna, diberikan makna oleh Syekh Al-Alama Muhammad Amin Al-Kurdi Asy-Syafi'i An-Naqsabandi, annahu ta'ala, bahwa Allah Jalla Jalala yang maha tinggi, laisa mumatsalah, tidak sama li syai'in minal hawadis, dengan sesuatu dari makhluknya. Fil hudusi, dalam penciptaannya, ataupun dalam zatnya, ataupun sifatnya, ataupun perbuatannya. Wala fi sifatih, wala fi zatih, wala fi af'alih. Tidak sama dalam zatnya, tidak sama dengan sifatnya, tidak sama dengan perbuatannya. Falaisa jisman. Maka tidak boleh kita menjasmanikan Allah. Walaisa qa'iman. Jadi kalau ada kata qa'iman yang dekat dengan kata kerjanya kepada Allah adalah qa'iman, berdiri, maka tidak boleh kita artikan itu adalah sifat berdirinya sama dengan sifat berdiri manusia. Bijismin, dengan menjasmanikannya seperti makhluk yang lain. Maka dalil aklinya annahu, bahwa sesungguhnya lau mathal syai', jikalau dia itu sama dengan sesuatu minal hawadis, dengan ciptaannya, fi zati au fi sifati au fi af'ali, lakinna hadisan mislu. Jikalau Allah itu sama dengan yang diciptakan, baik fi zati, dalam zatnya, au fi sifati, dalam sifatnya, au fi af'ali, dalam perbuatannya, maka lakin hadisan mislu, maka dia itu sama dengan makhluknya, maka dia itu makhluk juga. Nah, wa huwa batil, maka itu adalah logika yang rusak. Maka logika premis yang kita bentuk seperti itu adalah tertolak. Nah, jadi sifat Allah yang sama dengan makhluknya, zatnya disamakan dengan makhluknya, af'alnya, perbuatannya disamakan dengan makhluknya, berarti termasuk dengan golongan makhluk, sehingga dia tertolak untuk menjadi Tuhan. Kenapa? Untuk menjadi Tuhan tidak bisa sama, baik ditinjau fi zatih, wa fi sifatih, wa af'alih. Tidak bisa sama, baik dalam zatnya, sifatnya, dan perbuatannya.
Sehingga dalil naklinya wa qauluhu ta'ala, berfirman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan Allah tidak semacam dan Allah tidak semisal dengan sesuatu, wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Wa amma qiyamu binafsih, dan adapun sifat wajibnya Allah selanjutnya adalah qiyamu binafsih. Fa ma'nahu, maka maknanya oleh Al-Allamah Syekh Al-Imam Muhammad Amin Al-Kurdi Asy-Syafi'i An-Naksabandi, annahu la yaftakiru ila mahalli, bahwa dia itu tidak meminta-minta. Dia tidak memohon kepada sesuatu. Ai zati yaqumu biha. Maka zatnya Allah itu berdiri dengan secara sendiri. Wala marji yarji wujudi, dan dia tidak butuh sesuatu untuk pulang meminta sesuatu. Keberadaannya ala adami misla wadidih. Maka sifat lawannya itu adalah ihtiyaju, butuh. Ila zati au marji. Dia butuh sesuatu, zat dari orang lain. Seperti saya butuh kawan, butuh keluarga, butuh teman untuk bekerja. Tapi Allah Jalla Jalalah tidak butuh siapapun, karena Allah adalah Tuhan. Dan Tuhan wajib untuk qiyamu binafsi, untuk berdiri sendiri. Untuk berdiri sendiri. Nah, itu dalil aklinya. Wanaklan, mohon maaf, belum dalil aklinya. Oh, aklan, dalil aklinya adalah annahu, bahwa sesungguhnya, ini dalil akli, logika. Bahwa sesungguhnya, lau andai kata ihtaju, membutuhkan ila mahalli, dia butuh kepada sesuatu. Nah, berarti waqad annahu, bahwa sesungguhnya lau ihtaju, dia butuh ila mahalli, kepada sesuatu, dengan sifatnya itu, wasifatulah tasif bisifati, maka nanti akan berpengaruh kepada sifat-sifat yang lain. Salah satunya adalah bil qudrah wal iradah, berkuasa dan berkehendak. Nah, jadi wajibnya Allah punya qiyamu binafsih, sifat berdiri sendiri, itu kenapa? Karena Allah punya kuasa, berkuasa dan berkehendak. Sehingga kalau dia butuh sesuatu, berarti nanti akan mempengaruhi sifat-sifat yang wajib pada Allah yang lainnya. Apa itu? Kayak qudrah dan iradah. Nah, sehingga kita sholat, Allah tidak butuh sholat kita. Kita puasa, Allah tidak butuh puasa kita. Nah, kenapa? Allah itu qiyamu binafsih. Allah itu kaya tanpa ada uang kita masuk sama Allah. Allah itu pintar tanpa kita agungkan dia. Dan Allah itu maha tinggi tanpa kita tinggikan. Kenapa? Allah itu qiyamu binafsih. Berdiri sendiri. Dia tidak butuh bantuan kita. Yang butuh bantuan seperti kita adalah makhluk, butuh bantuan Allah Jalla Jalalah. Wa naqlan, dan adapun dalil naklinya itu, qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha laghaniyun 'anil alamin. Bahwa sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kaya dari semua alam. Wa qauluhu ta'ala, ya ayuhan nas, manusia, antumul fuqara, Anda semua ini miskin. Ilallah, dan Anda butuh berminta, bermohon sama ilallah, Allah Jalla Jalalah. Wallah, dan Allah huwal ghaniyul hamid, dan Allah itu adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Sehingga Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Kenapa? Karena Allah itu qiyamu binafsi. Nah, sehingga di sini disebutkan juga, dituliskan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Amin Al-Kurdi, bahwa Allah berfirman, wa qala ta'ala, man amila sholihan, siapa saja yang beramal soleh, fali nafsi, maka untuk dirinya. Anda sholat untuk dirinya, bukan untuk Allah. Anda bersyahadat untuk dirinya, bukan untuk Allah. Anda zakat untuk dirinya, untuk makhluk, bukan untuk Allah. Anda bahagia untuk dirinya, bukan untuk Allah.
falinafsi, untuk dirinya sendiri. Waman asa, dan siapa saja yang berbuat jelek, fa'alaiha, untuk dirinya juga. Anda mencuri, kalau Anda mencuri, Anda tidak menurunkan derajatnya Allah. Anda menghina, Anda tidak menurunkan ketinggian dari Allah. Tapi Anda menghina, berarti Anda menghina diri Anda. Anda merendahkan, berarti Anda merendahkan diri. Waman asa fa'alaiha. Siapa saja yang berbuat jelek, maka untuk dirinya. Ataupun firman Allah yang lain dari naklinya, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Nah, ini sama juga tadi. Kalau Anda berbuat baik, maka kebaikan itu untuk diri kita. Wa in ahsantum falaha, dan jika Anda berbuat jelek, maka kejelekan itu untuk diri. Nah, seperti itu. Selanjutnya sifat wajib bagi Allah yang lain adalah wa ammal wahdaniyah, adalah sifat esa bagi Allah. Fama'naha, maka maknanya menurut Al-Allamah Syekh Al-Imam Muhammad Amin Al-Qurdi Asy-Syafi'i An-Nasabandi, wahdaniyah di sini adalah adamut ta'addudi. Tidak boleh berbilang. Jadi yang namanya esa, ketuhanan, itu adalah keesaan itu tidak boleh berbilang 2, 3, 4, 5, tidak bisa berbilang, hanya satu. Wahia salah satu aksam. Maka wahdaniyah di sini ada 3. Yang pertama adalah wahdaniyatu fi zati, keesaan dalam zat. Bimakna dijelaskan oleh Allamah Syekh Al-Imam Muhammad Amin Al-Qurdi, maksudnya adalah anna zati, bahwa anna zatu, bahwa zatnya Allah Ta'ala yang maha tinggi, laisat, tidak bisa, murakkiban min jiz'ain. Zatnya Tuhan itu tidak bisa 2 orang yang tempati. Fa'aksar, atau lebih. Jadi maksud dari wahdaniyah di sini menurut Syekh Al-Allamah Muhammad Amin Al-Qurdi itu ada 3 bagian. Wahdaniyah fi zati. Zatnya Tuhan itu hanya bisa dimiliki oleh satu zat. Sifat ketuhanan dalam zat Tuhan. Tidak bisa ditunggangi, tidak bisa dimiliki, tidak bisa diakomodir untuk 2 bagian atau fa'aksar atau 3. Walaysa lahu naziru fi zatihi ta'ala. Tidak bisa, kita tidak bisa bagaimana modelnya nanti. Wahdaniyah fi sifati. Model yang kedua menurut Syekh Al-Allamah adalah wahdaniyah fi sifati. Keesaan dalam sifatnya. Hampir juga sama, bimakna mempunyai maksud, diberikan penjelasan lebih lanjut oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Amin Al-Qurdi Asy-Syafi'i An-Naksabandi, adalah laisa lahu sifatani. Baginya itu tidak bisa 2 sifat, faksar atau lebih mensifatinya. Min jinsi wahidan, ka qudratain wa iradatain wa ilmatain. Bayangkan kalau Tuhan itu punya sifat, 2 orang yang memiliki sifat. 2 orang yang memiliki sifat. Maka bagaimana kalau 2 orang itu berkehendak? Satu berkehendak untuk mematikan seorang manusia, satu tidak mau untuk mematikan. Nah, ini kan juga pusing. Ataukah memiliki 2 kuasa? Ada yang satu berkuasa, yang satu yang lain ini nanti punya 2 mau. Nah, ini makanya disebutkan walaysa li ghairi sifati ka sifati ta'ala. Tidak bisa. Kemudian jenis yang ketiga adalah wahdaniyah fil af'al. Adalah keesaan dalam af'al, berbuat. Bimakna dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Amin Al-Qurdi, annahu, bahwa sesungguhnya huwal khaliq, bahwa Allah itu adalah pencipta bil ikhtiar di kulli mumkinin. Jadi dia bisa saja untuk memilih. Kenapa? Hanya satu yang melakukan. Bayangkan kalau 2, saya tidak bisa berpikir bagaimana modelnya.
Oleh karenanya disebutkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sehingga ditambahkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Amin Al-Qurdi dalam tulisannya bahwa la yusyariku fi dzalika syai'. Maka tidak ada sekutu, tidak ada teman, tidak ada company yang demikian itu untuk sesuatu itu. Fasyamsyu, maka matahari, wal qamar, dan bulan, wal kawakibu, dan bintang-bintang, wal ma'u, dan air, wat turab, tanah, wal hawa, ataupun udara, wan nar, ataupun itu semuanya itu, nah, itu dalam kuasa, dalam kelakuan putarannya itu diatur oleh Allah sendiri, tidak mesti dan tidak ada yang menemani dalam pengaturan benda-benda atau makhluk-makhluknya Allah tadi itu. Kemudian sifat selanjutnya itu adalah di halaman 88 adalah sifat kudroh, berkuasa. Wa ammal kudroh, dan adapun sifat kudroh, fahiyya, maka itu adalah sifatu wujudiyah qaimah bizatihi ta'ala. Jadi sifat ini harus ada pada zat yang ada terdahulu dan berdiri sendiri dengan zatnya. Jadi kudroh ini memang harus ada. Makanya di sini di halaman 89 dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Amin Al-Qurdi bahwa sesungguhnya hazal alam, bahwa alam semesta ini kulluhu, semuanya itu hadis baru. Hadis adalah baru. Wa kullu hadis, dan adapun yang baru, ciptaan yang baru, la budda lah, harus min soni darurah. Dia itu berasal dari yang menciptakan. Wala budda li soni, dan harus yang menciptakan itu min kudrah, adalah zat yang kuasa. Bagaimana mungkin Allah itu tidak memiliki kuasa untuk membentuk wanita yang cantik matanya, bagus hidungnya, bagus bibirnya. Karena yang namanya Allah adalah pencipta, dan pencipta itu harus memiliki otoritas kuasa tertinggi. Harus memiliki otoritas kuasa yang tertinggi. Sehingga secara dalil akli, logika, disebutkan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, wa kullu hadisun, dan setiap hal yang baru, ciptaan yang baru, la budda lahu, harus baginya min soni'in, dari pencipta. Wala budda, dan harus disoni'in untuk pencipta itu min kudroh, berkuasa. Sehingga kita ini adalah yang diciptakan oleh yang pencipta, dan pencipta itu punya kuasa untuk menciptakan kita. Sehingga wanaqlan, dan adapun dalil nakli, qauluhu ta'ala innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki kuasa atas segala sesuatu. Sifat wajibnya tadi itu adalah kudroh, maka lawannya itu adalah ajiz, lemah. Lemah. Kenapa? Karena pencipta tadi itu tadi. Kita yang ciptaan dicipta oleh pencipta, dan pencipta untuk menciptakan kita harus punya kuasa. Sehingga sifat wajib bagi Allah adalah al-qudroh, harus berkuasa. Dan sifat mustahil tidak mungkin ada pada Allah adalah ajiz, lemah.
Selanjutnya di halaman 91 adalah sifat sebelumnya di halaman 90, mohon maaf terlangkah, 89, itu sifat selanjutnya yang wajib ada pada Allah adalah al-iradah, berkehendak. Dan ini juga sama. Dia harus ada fahiya sifatu wujudiyatu qadimatu qaimatun bizatihi ta'ala. Dia harus berada pada zat Allah. Sifat ini ada pada sifat bersamaan dengan keberadaan. Sifat ada wujud qadim terdahulu, qaimah dan berdiri sendiri pada Allah. Berkehendak, maunya Allah. Lawannya itu adalah sifat al-karohah. Tidak, lawan dari sifat tidak berkehendak. Nah, selanjutnya sifat yang setelah al-iradah adalah wa ammal ilm. Sifat ilmunya Allah. Ini juga sama. Lawannya adalah al-jahl. Mustahil Allah itu tidak memiliki sifat kaya dengan ilmu. Dan mustahil bagi Allah itu memiliki sifat bodoh, tidak tahu apa-apa. Nah, sehingga di sini banyak sekali ayat yang mengabarkan innallaha bikulli syai'in alim, bahwa sesungguhnya Allah tahu segala sesuatu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Atau di ayat yang lain, ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Allah mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Wa ya'lamu, dan mengetahui ma tusirruna, apa yang tersembunyi, wa ma tu'linuna, apa yang terlihat. Wallahu alimun bizatis sudur. Allah itu zat yang maha mengetahui apa saja yang ada di dada kalian. Nah, ini banyak sekali. Kemudian sifat yang wajib pada Allah selanjutnya adalah al-haya, sifat hidup. Sifat hidup. Lawannya itu adalah al-maut, mati. Mustahil Allah itu mati. Mustahil. Makanya aklan, dalil aklinya adalah annal haya, bahwa sesungguhnya sifat kehidupan bagi Allah sifatun kamalun, sifat yang sempurna. Wal maut, dan mati sifatun naqsun, adalah sifat yang kurang. Jadi mustahil Allah itu mati. Mustahil Allah itu mati. Karena sifat sempurnanya Allah salah satunya adalah al-hayya, hidup. Dan yang menjadikan berkurang nilai ketuhanan itu adalah ketika Tuhan itu memiliki sifat yang mati. Karena tanda tanya selanjutnya, kalau Tuhan itu mati, siapa yang menjadi pengganti Tuhan? Ketika ada pengganti Tuhan, berarti sifat kidam terdahulu itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Sudah ada penggantinya, penerusnya, khilafahnya, penggantinya. Nah, berarti kalau ada pengganti, berarti dia itu bukan Tuhan. Makanya disebutkan di sini, huwal hayyu. Allah itu, huwa Allah, dia Allah itu al-hayyu, adalah sifat hidup. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain dia. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah juga berfirman di ayat yang lain, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakkallah kalian 'alal hayyi, kepada zat yang hidup, yaitu Allah. Alladzi, zat yang hidup tadi itu, alladzi la yamut, tidak akan pernah mati. Nah, zat Allah tadi itu tidak akan pernah mati. Karena kalau Allah itu mati, berarti ada yang menggantikan posisi Tuhannya. Kalau ada yang menggantikan posisi Tuhan, berarti yang menggantikan posisi Tuhan ini bukanlah zat yang terdahulu. Nah, sehingga mustahil Tuhan itu memiliki sifat mati. Kalau Tuhan itu mustahil memiliki sifat mati, berarti Allah mustahil untuk mati. Tidak mungkin mati. Wa ammas sam,
Dan sifat selanjutnya adalah sifat wajib bagi Allah adalah mendengar. Jadi wajib bagi Allah untuk mendengar. Dan mustahil bagi Allah untuk sum, untuk tuli. Aqlan, dalil logikanya, asas logikanya, anna kullu hayy, bahwa segala yang hidup labudda haruslah ayyakunu qabilan liittisofihi, untuk disifati bi ahadi huma as-sama, salah satunya dengan mendengar. Wadiddu, dan lawannya wa ittisafi bididdi naqsun fi haqqi. Dan ketika kita mensifati dengan sifat tuli, berarti kita mengurangi nilai-nilai sifat dari Tuhan. Fayalzimu, maka wajib ittisafu bisam'i, dengan sifat mendengar. Li'annahu, karena sesungguhnya kamalun, menjadi sempurna. Menjadi sempurna konsep. Wa naqlan, dalil secara naqli, qauluhu ta'ala, dalilnya dalam Al-Quran, wa huwas samiul basir, Allah maha mendengar dan maha melihat. Sehingga sifat selanjutnya adalah wa ammal basar, melihat. Dan mustahil Allah itu buta, umyun, mustahil. Mustahil. Selanjutnya, sifat selanjutnya adalah berbicara. Berbicara. Nah, dalam berbicara ini memiliki sifat bahwa Allah itu memiliki sifat wajib adalah al-kalam. Naklinya, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah itu bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Dan penutup dari kajian kita adalah tadi sudah sifat wajib 20 disandingkan dengan sifat mustahil, bahwa mustahil Allah memiliki sifat 20 ini yang merupakan lawan, yaitu versusan dari sifat 20 sifat wajib bagi Allah. Maka yang terakhir adalah wa ammal jaizu fi haqqi ta'ala. Adapun sifat yang boleh ada pada Allah dan boleh tidak ada pada Allah. Apa itu? Fafi'lu kullu mungkinin au tarki kahalki zawati wa sifati wa af'ali. Adalah sesuatu yang perbuatan yang mungkin saja dikerja dan mungkin saja ditinggalkan oleh Allah Jalla Jalalah. Dalil logikanya, asas logikanya, annahu, bahwa sesungguhnya lau andai kata wajibu alaihi ta'ala fi'li syai', wajib bagi Allah Ta'ala melakukan sesuatu, minal mumkinati, dari kemungkinan-kemungkinan, lisara mungkinan wajiban, maka kemungkinan itu wajib untuk bisa saja terjadi. Walau istihal, dan andai kata itu mustahil, alaihi syai' min hasara mungkinin mustahilan, maka kalau itu mustahil, sesuatu itu untuk menjadi mungkin, maka itu mustahil untuk kemungkinan itu bisa saja terjadi. Wahada batil, dan ini rusak. Wa naqlan, dan adapun dalil naklinya qauluhu ta'ala, wa rabbuka, dan Tuhanmu Allah, yakhluqu, menciptakan, ma syaa wa yakhtar, menciptakan ma syaa, sesuatu yang dia inginkan, wa yakhtar, dan dia juga memilih mau cipta atau tidak. Ataukah yang di ayat yang lain, innama amruhu, dan jika Allah mengenai sesuatu itu, idza arada syai'an, jikalau dia itu berkehendak akan sesuatu itu, ayyaqula lahu, maka Allah sisa berucap, kun fayakun, kun jadilah, fayakun maka jadilah.
Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Nah, ini tadi ayat-ayat yang mendukung dari sifat jawaz, sifat boleh pada Allah, jaiz pada Allah, yaitu bisa saja fi kulli mumkinin, itu kemungkinan dikerja ataupun kemungkinan untuk ditinggalkan. Saya kira itu saja. Insya Allah kita akan sambung besok hari. Kita tutup dengan membaca surah Al-Fatihah. Falanya kita kirimkan ke guru-guru kita. Mudah-mudahan berkah. Ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.